Pada dekade 1970-an, Iran berdiri sebagai salah satu negara terkaya di Timur Tengah berkat limpahan minyak yang mengalir deras dari ladang-ladangnya. Di bawah pemerintahan Mohammad Reza Pahlavi, negeri itu dipoles menjadi wajah modern Asia Barat yang glamor dan ambisius. Gedung-gedung tinggi menjulang di Tehran, jalan raya dibangun megah, dan militer dipersenjatai dengan teknologi tercanggih buatan Barat. Shah memproyeksikan dirinya sebagai penguasa progresif yang ingin membawa Iran sejajar dengan Eropa dan Amerika Serikat. Dunia melihat Iran sebagai sekutu strategis Barat di kawasan yang penuh gejolak. Namun di balik gemerlap pembangunan itu, bara ketidakpuasan mulai menyala di hati banyak rakyatnya. Modernisasi yang dikenal sebagai revolusi putih dijalankan dengan cepat dan tanpa kompromi terhadap tradisi lama. Reformasi tanah, perluasan pendidikan, dan emansipasi perempuan memang membawa perubahan sosial yang signifikan. Akan tetapi, kebijakan tersebut juga mengguncangkan struktur masyarakat religius yang telah mengakar selama berabad-abad. Para ulama merasa peran mereka dipinggirkan dan nilai-nilai Islam dikesampingkan demi gaya hidup Barat. Di kota-kota besar, kesenjangan antara kelas elit dan rakyat biasa semakin tampak mencolok. Kemewahan pesta istana dan proyek mercusuar berdiri kontras dengan kemiskinan di wilayah pedesaan. Di sisi lain, kekuasaan Shah bertumpu pada kontrol politik yang ketat dan nyaris tanpa toleransi terhadap oposisi. Partai politik dibatasi, kritik dibungkam, dan kebebasan pers diawasi secara ketat. Polisi rahasia Safak menjadi simbol ketakutan yang menghantui aktivis, mahasiswa, hingga ulama. Banyak yang ditangkap tanpa proses hukum yang jelas, sementara rumor penyiksaan menyebar luas di masyarakat. Ketertiban yang terlihat stabil sesungguhnya dibangun di atas rasa takut yang mendalam. Ketika suara rakyat tak lagi memiliki ruang untuk disalurkan, tekanan sosial perlahan berubah menjadi amarah kolektif. Di tengah situasi itu, muncul sosok ulama karismatik yang kelak menjadi simbol perlawanan, yaitu Ruhollah Khomeini. Dari pengasingannya, ia mengecam keras kebijakan Shah yang dianggap tunduk kepada kepentingan Barat dan merusak identitas Islam Iran. Rekaman ceramahnya diselundupkan dan diperdengarkan secara diam-diam di masjid serta pasar-pasar tradisional. Pesannya sederhana namun menggugah, menyerukan keadilan dan kedaulatan yang berpijak pada nilai agama. Semakin keras rezim berusaha membungkamkan suara itu, semakin luas pula gaungnya di tengah rakyat. Iran pun perlahan bergerak menuju persimpangan sejarah yang akan mengubah wajahnya selamanya. Memasuki akhir dekade 1970-an, ketidakpuasan yang semula tersembunyi mulai menjelma menjadi gelombang kritik terbuka terhadap pemerintahan Shah. Pertumbuhan ekonomi yang sempat melonjak akibat booming minyak ternyata tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Inflasi meningkat, harga kebutuhan pokok melonjak, dan jurang antara elit kota dengan rakyat kecil semakin terasa nyata. Modernisasi yang dibanggakan pemerintah justru melahirkan kelas menengah terdidik yang lebih kritis terhadap otoritarianisme. Universitas-universitas menjadi ruang diskusi yang hidup sekaligus berbahaya bagi rezim. Di sana, gagasan tentang kebebasan politik, keadilan sosial, dan identitas nasional diperdebatkan dengan semakin berani. Kebijakan politik Shah yang memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri mempersempit ruang partisipasi rakyat. Partai-partai dipaksa melebur ke dalam sistem satu partai yang dikontrol negara, sehingga oposisi kehilangan wadah resmi. Pemilu hanya menjadi formalitas tanpa kompetisi nyata, sementara kritik dianggap ancaman terhadap stabilitas nasional. Aparat keamanan bergerak cepat membungkam siapapun yang dianggap mengganggu ketertiban. Ketakutan memang menjaga permukaan tetap tenang, tetapi di bawahnya kekecewaan tumbuh tak terkendali. Banyak rakyat mulai merasa bahwa kemajuan ekonomi tidak sebanding dengan hilangnya kebebasan mereka. Di kalangan religius, rasa terasing terhadap arah negara semakin kuat dari waktu ke waktu. Para ulama memandang kebijakan sekularisasi dan kedekatan dengan Barat sebagai ancaman terhadap jati diri Iran. Ceramah-ceramah yang menyinggung ketimpangan sosial dan moralitas pemerintah semakin sering terdengar di masjid-masjid. Nama Ruhollah Khomeini kembali disebut-sebut sebagai simbol perlawanan yang konsisten sejak awal menentang Shah.
Meski berada di pengasingan, pengaruhnya menjalar melalui jaringan keagamaan yang luas dan terorganisir. Bagi banyak rakyat, suara ulama menawarkan alternatif moral di tengah sistem yang dianggap korup dan arogan. Di sisi lain, kelompok kiri, nasionalis, dan mahasiswa juga memiliki alasan tersendiri untuk menentang rezim. Mereka mengecam ketergantungan Iran pada Amerika Serikat serta ketimpangan distribusi kekayaan minyak. Koalisi yang terbentuk di antara kelompok-kelompok ini memang rapuh, namun mereka disatukan oleh tujuan bersama untuk mengakhiri kekuasaan Syah. Demonstrasi kecil mulai muncul di berbagai kota, seringkali dibalas dengan tindakan keras aparat. Setiap penindasan justru memperluas simpati publik terhadap gerakan oposisi. Iran pun bergerak semakin dekat menuju ledakan sosial yang tak lagi bisa dibendung. Percikan api yang mengubah ketegangan menjadi ledakan besar muncul pada Januari 1978 di kota suci Qom. Sebuah artikel di surat kabar pemerintah menyerang dan menghina Ruhollah Khomeini, menyebutnya sebagai tokoh reaksioner yang berbahaya bagi negara. Tulisan itu dimaksudkan untuk melemahkan pengaruhnya, namun justru memicu kemarahan luas di kalangan ulama dan mahasiswa. Demonstrasi meletus di jalan-jalan Qom dan segera dibalas dengan tembakan aparat keamanan. Korban jiwa berjatuhan dan darah yang tertumpah menjadi simbol ketidakadilan yang tak lagi bisa ditoleransi. Alih-alih meredam protes, tindakan keras itu menyalakan api perlawanan yang menjalar ke kota-kota lain. Dalam tradisi Syiah, peringatan 40 hari kematian menjadi momen penghormatan yang sakral dan momentum ini berubah menjadi siklus protes berulang. Setiap 40 hari, massa kembali turun ke jalan untuk mengenang para korban sekaligus menuntut perubahan. Kota demi kota bergolak, dari Tabriz hingga Isfahan, membawa gelombang perlawanan semakin luas. Aparat merespons dengan penangkapan massal dan kekerasan, tetapi strategi itu justru memperdalam solidaritas rakyat. Jalanan yang sebelumnya sunyi, kini dipenuhi teriakan menuntut keadilan dan penggulingan rezim. Ritme protes yang teratur menciptakan tekanan psikologis dan politik yang terus meningkat terhadap pemerintah. Memasuki pertengahan 1978, aksi mogok kerja meluas hingga menyentuh sektor vital seperti industri minyak. Ketika para pekerja ladang minyak berhenti beroperasi, denyut ekonomi negara ikut tersendat. Pendapatan negara menurun drastis, sementara citra stabilitas yang selama ini dipamerkan Syah mulai runtuh. Demonstrasi tidak lagi hanya milik mahasiswa atau ulama, melainkan juga buruh, pedagang, dan pegawai negeri. Persatuan lintas kelas sosial membuat gerakan semakin sulit dikendalikan. Iran berubah menjadi panggung ketegangan nasional yang terasa di setiap sudut kota. Puncak eskalasi terjadi pada September 1978 dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Black Friday di Teheran. Ribuan demonstran berkumpul menentang darurat militer yang diumumkan pemerintah. Pasukan keamanan membuka tembakan ke arah kerumunan, meninggalkan korban tewas dan luka dalam jumlah besar. Insiden itu menghancurkan sisa legitimasi moral rezim di mata banyak warga. Ketakutan yang dulu membungkam masyarakat, kini berubah menjadi kemarahan terbuka. Sejak hari itu, tuntutan reformasi perlahan berubah menjadi tuntutan tunggal. Syah harus pergi. Memasuki awal 1979, tekanan terhadap kekuasaan Syah mencapai titik yang hampir tak tertahankan. Demonstrasi jutaan orang memenuhi jalan-jalan Teheran, membawa spanduk dan meneriakan tuntutan pengunduran diri. Upaya kompromi politik yang terlambat tidak lagi mampu meredakan gelombang kemarahan rakyat. Militer yang selama ini menjadi pilar kekuatan rezim mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan loyalitas. Di tengah situasi yang semakin tidak terkendali, Muhammad Reza Pahlavi menyadari bahwa kekuasaannya berada di ujung tanduk. Pada 16 Januari 1979, ia meninggalkan Iran dengan alasan berobat, namun banyak yang tahu bahwa itu adalah kepergian tanpa kepastian untuk kembali. Kepergian Syah disambut sebagian rakyat dengan rasa lega dan perayaan spontan di berbagai kota. Patung-patungnya diturunkan, simbol-simbol monarki dirusak, dan suasana euforia bercampur ketidakpastian menyelimuti negeri itu.
Pemerintahan sementara dibentuk untuk mencoba menjaga stabilitas, tetapi otoritasnya rapuh dan minim dukungan nyata. Di balik kegembiraan massa, pertanyaan besar menggantung tentang siapa yang akan memimpin Iran selanjutnya. Jawaban atas pertanyaan itu segera hadir dari luar negeri. Dari pengasingannya di Prancis, seorang ulama karismatik bersiap kembali ke tanah airnya. Pada 1 Februari 1979, pesawat yang membawa Ruhollah Khomeini mendarat di Teheran dan disambut lautan manusia. Jutaan orang memenuhi jalan dari bandara hingga pusat kota, menciptakan pemandangan yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern Iran. Khomeini tampil sebagai simbol kemenangan revolusi dan harapan akan tatanan baru. Dalam pidato-pidatonya, ia menegaskan bahwa pemerintahan lama telah kehilangan legitimasi dan harus digantikan sepenuhnya. Dukungan rakyat yang begitu besar memberinya kekuatan moral dan politik yang luar biasa. Sejak hari itu, arah revolusi bergerak semakin jelas menuju perubahan total sistem negara. Beberapa hari setelah kepulangannya, bentrokan antara pasukan yang setia kepada rezim lama dan kelompok revolusioner semakin intens. Markas militer dan kantor pemerintahan diambil alih oleh massa dan kelompok bersenjata yang berpihak pada revolusi. Pada 11 Februari 1979, militer menyatakan netralitasnya, sebuah keputusan yang menandai runtuhnya rezim monarki Pahlavi. Kekuasaan yang telah bertahan puluhan tahun tumbang dalam hitungan minggu akibat tekanan rakyat yang masif. Iran resmi memasuki babak baru yang belum sepenuhnya dipahami oleh banyak pendukung revolusi itu sendiri. Di tengah sorak kemenangan, sejarah baru sedang ditulis dengan konsekuensi yang akan terasa jauh melampaui batas negeri tersebut. Setelah runtuhnya monarki pada Februari 1979, Iran memasuki fase transisi yang penuh harapan sekaligus ketidakpastian. Pemerintahan sementara dibentuk untuk menjaga stabilitas, tetapi arah revolusi semakin dipengaruhi oleh kepemimpinan Ruhollah Khomeini. Ia menegaskan bahwa revolusi bukan sekedar mengganti penguasa, melainkan mengubah sistem secara menyeluruh. Dalam pidato-pidatonya, Khomeini menyerukan pembentukan negara yang berlandaskan hukum Islam dan menolak model sekuler Barat. Gelombang dukungan rakyat membuat gagasan itu memperoleh legitimasi luas. Atmosfer politik bergerak cepat menuju pembentukan tatanan baru yang berbeda total dari era Shah. Pada Maret 1979, sebuah referendum nasional digelar untuk menentukan bentuk negara yang akan lahir dari revolusi. Rakyat diminta memilih antara mempertahankan monarki atau mendirikan Republik Islam. Hasilnya menunjukkan dukungan besar terhadap opsi Republik Islam, menandai perubahan fundamental dalam struktur kekuasaan Iran. Keputusan itu menjadi fondasi konstitusi baru yang kemudian dirumuskan. Dalam sistem tersebut, konsep Velayat e-Faqih menempatkan pemimpin agama sebagai otoritas tertinggi negara. Dengan demikian, Iran resmi berubah dari monarki sekuler menjadi negara teokratis yang unik dalam peta politik modern. Perubahan institusional berlangsung cepat dan menyentuh berbagai lapisan kehidupan bernegara. Pengadilan revolusi dibentuk untuk mengadili tokoh-tokoh yang dianggap loyal pada rezim lama. Banyak pejabat tinggi militer dan pemerintahan sebelumnya dijatuhi hukuman berat. Partai-partai politik sekuler dan kelompok kiri yang semula ikut menggulingkan Shah mulai tersingkir dari pusat kekuasaan. Aliansi luas yang menyatukan berbagai kelompok saat revolusi perlahan retak. Dominasi kelompok Islam revolusioner semakin menguat seiring konsolidasi struktur negara baru. Di tengah konsolidasi internal, ketegangan dengan dunia luar juga meningkat tajam. Hubungan dengan Amerika Serikat memburuk setelah revolusi dipandang mengancam kepentingan Barat di kawasan. Pada akhir 1979, mahasiswa revolusioner menduduki kedutaan besar AS di Teheran dan menyandra puluhan diplomat. Krisis sandra itu berlangsung ratusan hari dan mengguncangkan politik internasional. Iran kini tidak hanya mengalami transformasi domestik, tetapi juga menjadi pusat perhatian global. Revolusi yang lahir dari tuntutan keadilan dalam negeri telah mengubah keseimbangan geopolitik Timur Tengah untuk waktu yang panjang. Revolusi 1979 tidak hanya mengubah sistem politik Iran, tetapi juga membentuk ulang identitas nasionalnya secara mendalam. Negara yang dahulu dikenal sebagai sekutu utama Barat di Timur Tengah, kini memposisikan diri sebagai penantang dominasi Barat. Retorika anti-Amerika dan anti-imperialisme menjadi bagian dari narasi resmi negara baru. Kebijakan luar negeri Iran bergerak menuju dukungan terhadap gerakan-gerakan yang dianggap sejalan dengan visi revolusi. Dunia menyaksikan lahirnya sebuah pemerintahan yang menempatkan ideologi agama sebagai pusat keputusan politik.
Transformasi ini menjadikan Iran aktor unik dalam dinamika geopolitik global. Di dalam negeri, sistem politik baru membangun struktur kekuasaan yang berbeda dari demokrasi liberal maupun monarki absolut. Pemilihan umum tetap diadakan, tetapi berada dalam kerangka konstitusi yang menempatkan pemimpin tertinggi sebagai otoritas final. Lembaga-lembaga seperti Dewan Garda dan Majelis Ahli memainkan peran penting dalam menentukan arah negara. Perdebatan antara kelompok reformis dan konservatif terus muncul dalam perjalanan Republik Islam. Meskipun terjadi dinamika politik internal, ideologis revolusi tetap dipertahankan. Warisan 1979 menjadi garis batas yang jarang dilampaui dalam kehidupan politik Iran modern. Secara regional, revolusi memicu ketegangan sekaligus inspirasi bagi berbagai gerakan di Timur Tengah. Beberapa negara memandang Iran sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan. Konflik dengan Irak yang meletus pada 1980 semakin memperkeras semangat nasionalisme dan mempertahankan revolusi. Perang panjang tersebut menguji daya tahan negara baru dan memperkuat narasi pengorbanan kolektif. Di sisi lain, Iran membangun jaringan pengaruh di berbagai wilayah sebagai bagian dari strategi pertahanannya. Dampaknya terasa hingga dekade-dekade berikutnya dalam berbagai konflik regional. Lebih dari 4 dekade kemudian, revolusi Iran tetap menjadi peristiwa yang membelah pandangan. Bagi sebagian rakyat, ia adalah momen kebangkitan martabat dan kedaulatan bangsa. Bagi yang lain, revolusi membawa pembatasan baru terhadap kebebasan yang pernah diharapkan. Kenangan tentang jatuhnya monarki dan lahirnya Republik Islam masih hidup dalam diskursus publik. Generasi baru Iran tumbuh dalam bayang-bayang peristiwa besar tersebut, mencoba menafsirkan ulang maknanya. Revolusi 1979 bukan sekedar catatan sejarah, melainkan fondasi yang terus membentuk arah perjalanan Iran hingga hari ini. Pada 28 Februari 2026, dunia kembali dikejutkan oleh peristiwa yang mengguncang jantung kekuasaan Iran. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, tewas dalam serangan udara besar yang menghantam kompleksnya di Teheran. Serangan tersebut merupakan bagian dari operasi militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap sejumlah target strategis Iran. Ledakan yang menghancurkan kompleks itu juga menewaskan beberapa anggota keluarganya serta pejabat tinggi militer Iran. Pemerintah Iran kemudian mengonfirmasi kematian Khamenei dan menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari. Peristiwa ini menandai berakhirnya lebih dari 3 dekade kepemimpinannya atas Republik Islam Iran. Kematian Khamenei segera memicu guncangan politik besar di dalam negeri. Konstitusi Iran mengatur bahwa ketika pemimpin tertinggi wafat, kekuasaan sementara dipegang oleh Dewan Kepemimpinan hingga pengganti resmi ditentukan. Di tengah kekosongan itu, berbagai faksi politik dan militer mulai mempersiapkan diri untuk memperebutkan pengaruh. Beberapa pengamat menilai bahwa putranya, Mojtaba Khamenei, dapat menjadi kandidat kuat karena kedekatannya dengan Garda Revolusi Iran. Namun proses suksesi ini diperkirakan tidak akan berjalan mudah karena melibatkan ulama senior, elit militer, dan kepentingan politik yang saling bersaing. Ketidakpastian itu membuat masa depan struktur kekuasaan Iran berada dalam titik paling rapuh sejak Revolusi 1979. Di dalam negeri, sebagian rakyat berduka, sementara sebagian lain justru melihat momen ini sebagai awal perubahan besar. Di luar Iran, dampaknya langsung terasa di berbagai kawasan Timur Tengah. Kelompok-kelompok yang selama ini bersekutu dengan Iran bereaksi keras terhadap kematian pemimpin mereka. Di Lebanon, milisi Hizbullah meluncurkan serangan ke wilayah Israel sebagai bentuk balasan simbolis. Protes dan kerusuhan juga terjadi di berbagai negara dengan populasi Syiah yang kuat. Ketegangan regional meningkat tajam karena Iran juga melancarkan serangan balasan ke beberapa pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. Banyak analis khawatir bahwa peristiwa ini bisa memicu konflik regional yang jauh lebih luas. Kini, Iran berdiri di ambang babak sejarah yang baru dan tidak pasti. Sebagian kalangan melihat kematian Khamenei sebagai potensi awal reformasi politik yang lebih moderat. Namun kelompok garis keras justru menyerukan perlawanan yang lebih agresif terhadap Barat. Jika kekuasaan jatuh ke tangan faksi militer atau ulama radikal, Iran bisa bergerak menuju konfrontasi yang lebih keras di kawasan. Sebaliknya, jika muncul kepemimpinan baru yang lebih pragmatis, negara itu mungkin memasuki fase transformasi politik yang besar. Seperti pada 1979 ketika revolusi mengubah wajah Iran, kematian Khamenei berpotensi membuka babak baru yang sama dramatisnya.
Masa depan Iran kini bergantung pada siapa yang akan mengambil alih kendali dari kekosongan kekuasaan tersebut.